Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya kembali menjumpai Anda semua untuk menerangkan materi tentang negara dan sistem pemerintahan. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah berupa PPT secara singkat. Nah, untuk materi lengkapnya Anda bisa download modulnya di e-learning dan juga PPT-nya yang secara lengkap yang sudah saya upload ya. Nah, topik kita kali ini adalah negara dan sistem pemerintahan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengapa kita perlu negara, ya. Nah, mengapa manusia itu memerlukan negara, ya? Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk sosial dan juga makhluk politik, sehingga meniscayakan untuk hidup berkelompok dan juga membangun komunitas, ya, sehingga terbentuklah suatu organisasi secara formal. Jadi memang secara kodrati manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial, ya, makhluk politik yang senantiasa hidup berkelompok dan ingin sekali berada di suatu kelompok dengan yang terbentuk secara formal. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa manusia itu mempunyai sifat homo homini lupus. Artinya, sering sekali manusia kuat itu menindas manusia yang lemah. Ya, sering sekali kelompok manusia yang kuat itu menindas manusia yang lemah. Kita tahu bahwa Indonesia dulu juga mengalami penjajahan ya, di mana penjajah itu adalah sekelompok manusia yang kuat kemudian menjajah pribumi yang saat itu adalah termasuk kelompok yang lemah. Seperti VOC menjajah kaum pribumi, atau juga terjadi di negara-negara lain adanya pemerintahan yang otoriter kemudian menindas rakyatnya. Nah, ini sering sekali terjadi. Nah, di sini masyarakat itu ya memerlukan suatu organisasi yang disebut dengan negara, di mana di dalamnya itu ada kontrak sosial antara masyarakat dengan pihak yang berkuasa, ya, di mana masyarakat tersebut mengakui kekuasaan itu, tetapi harus ada kontrak di mana si pemegang kuasa itu harus juga melindungi hak-hak dari masyarakatnya. Artinya, oke, melalui organisasi ini saya mengakui bahwa Anda adalah kelompok yang memimpin kami, Anda adalah kelompok yang berkuasa. Tetapi eh, dengan kekuasaan Anda kami juga menuntut pemenuhan hak-hak kami, ya, karena kami sudah mengakui Anda lah yang memimpin kami, sehingga kami ingin hak-hak kami dilindungi, terus kemudian kebutuhan kami terpenuhi dan lain sebagainya, ya. Disinilah organisasi itu bisa dikatakan manusia itu perlu sebuah organisasi negara. Nah, kita akan melihat pengertian dan teori negara. Asal kata negara itu sendiri dari bahasa Inggris state atau stat dari bahasa Belanda atau etat dari Prancis, yang berarti keadaan yang tetap tegak atau suatu organisasi yang tetap atau tegak, dan itu diakui oleh seluruh masyarakatnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, definisi secara umum ini kita bisa lihat dari beberapa pakar, ada John Locke, Max Weber, dan juga Roger F. Soltau ya, yaitu suatu organisasi dari hasil perjanjian masyarakat yang tadi saya katakan. Perjanjian masyarakatnya itu adalah kontrak sosial, bisa berupa undang-undang dasar, bisa berupa Declaration of Independence, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dikatakan definisinya adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli penggunaan kekerasan baik secara fisik yang sah dalam suatu wilayah. Ini adalah teorinya Max Weber, dan biasanya penganut teori ini akan menghasilkan negara-negara yang otoriter dan lain sebagainya ya. Terus kemudian negara bisa dikatakan juga sebagai alat yang mengatur mengendalikan persoalan atas nama masyarakat. Itu juga bisa. Nah, kemudian
Untuk teori pembentukan negara ini ada 3 teori ya. Yang pertama adalah teori individualistik dari Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh perorangan dan dalam masyarakat itu. Jadi kontraknya itu yang dikatakan adalah masyarakat individu dengan pemerintah yang berbeda. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari teori Thomas Hobbes ini banyak sekali menghasilkan negara-negara yang sifatnya menjunjung tinggi hak-hak individu atau negara-negara dengan paham liberalisme misalnya atau kapitalisme dalam sistem ekonomi di mana hak-hak individunya itu sangat um, apa namanya sangat dijunjung tinggi ya. Nah, kemudian ada juga teori oleh Karl Marx ya, dikatakan negara adalah suatu alat golongan kelas untuk menindas kelas lain. Nah, ini teori-teori yang kita tahu Karl Marx itu adalah tokoh salah satu tokoh yang asal muasal dari teori komunisme sehingga banyak sekali teori golongan kelas ini diterapkan di negara-negara yang sifatnya otoriter. Nah, juga ada teori persatuan yaitu Hegel, ya, Muller dan Spinoza yang mengatakan bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, negara bagian, atau segala anggota yang berhubungan satu sama lain. Teori ini menekankan pemikiran persatuan tanpa memihak satu golongan. Jadi teori yang mengutamakan persatuan tanpa melihat adanya golongan-golongan di dalam masyarakat itu sendiri yang penting bersatu. Nah, ini diterapkan oleh Indonesia ya. Nah, apa saja yang termasuk dengan unsur-unsur negara? Itu ada 2, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kalau unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah kita masuk ke unsur konstitutif terlebih dahulu. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dengan syarat harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Ya, penduduk dapat dikategorisasi sebagai warga negara, yakni orang yang tinggal di suatu negara dengan keterikatan hukum atau aturan yang ada di wilayah tersebut dan diakui warga negara, baik warga pribumi ataupun warga asing. Jadi sebenarnya penduduk itu bisa warga negara, bisa juga non warga negara. Kemudian wilayah negara ini harus memiliki batas teritorial yang jelas antara wilayah laut, darat, dan udara ya. Dan wilayah merupakan tempat menetapnya rakyat dan pemerintahan suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Jadi di satu wilayah tersebut harus ada rakyatnya dan kemudian disitulah pemerintahan itu menjalankan segala kehidupan berbangsa dan bernegaranya ya. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang berdaulat ya. Pemerintahan yang berdaulat artinya pemerintahan yang diakui oleh masyarakatnya. Ya, itu adalah salah satu unsur konstitutif dan satu lagi adalah unsur deklaratif yaitu adalah pengakuan secara de facto atau wilayah dan juga de jure secara hukum ya. Nah, ini adalah termasuk salah satu unsur negara. Pengakuan itu dari mana sih? Pengakuan itu biasanya dari negara-negara lain yang mengakui bahwa negara tersebut ada, yaitu pengakuan secara de jure atau secara hukum bahwa negara tersebut memang ada. Indonesia juga kan juga pada saat setelah merdeka diberikan pengakuan oleh negara lain kemerdekaannya untuk berdiri sebagai bangsa Indonesia. Secara de facto atau wilayahnya ada, masyarakatnya ada. Ya, kira-kira seperti itu unsur negara. Nah, kemudian bentuk-bentuk negara itu bagaimana sih? Yang pertama adalah negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka, yang berdaulat, dan mempunyai satu pemerintahan yang berkuasa dan mengatur seluruh masyarakat. Jadi negara kesatuan itu seperti Indonesia, ya.
yaitu bentuk negara yang merdeka, satu pemerintahan, dan kemudian pemerintahan tersebutlah yang mengatur seluruh daerah atau wilayah yang ada di dalam negara tersebut. Negara Serikat, yaitu seperti Amerika, nah ini merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian ya, atau kemudian membentuk serikat ya, seperti Amerika. Jadi di dalam negara itu kan ada negara-negara bagian, kemudian membentuk satu perserikatan dan membentuk satu pemerintahan yang sah untuk mengatur seluruh negara bagian tersebut. Itu namanya serikat. Makanya kalau kita lihat Amerika itu pasti ada negara-negara bagian di dalamnya. Monarki, ya negara monarki merupakan negara yang dipimpin oleh raja, atau kalau di Inggris itu mungkin ratu ya. Intinya adalah oleh kerajaan ya, dan dia dibedakan menjadi dua, yaitu monarki yang absolut dan juga monarki yang konstitusional. Kalau monarki absolut itu pemerintahannya dipimpin oleh bisa seorang raja dan ratu, itu bukan hanya dari raja sebagai simbol negara, tetapi raja juga kemudian menjadi kepala negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Ya, seperti contohnya Arab Saudi. Negaralah yang kemudian mengatur jalannya pemerintahan. Ya, jadi absolut dia pemerintahan, bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga menjadi kepala negara untuk menjalankan pemerintahan. Kalau monarki konstitusi, biasanya yang namanya raja itu hanya sebagai simbol negara. Bisa jadi porsinya bisa jadi lebih, misalnya bisa juga memimpin pemerintahan, tetapi hanya sebagai partner misalnya. Tetapi untuk sebagai kepala pemerintahannya itu biasanya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Contohnya Thailand. Inggris juga, kita tahu ya ada Perdana Menteri Inggris, tetapi juga ada Ratu. Nah, Thailand juga sama. Ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya, tetapi juga di situ Raja berperan sebagai simbol negara. Kalau di Inggris, yang saya pelajari, Ratu itu bisa berkolaborasi dalam menyusun undang-undangan. Jadi tergantung dari sistemnya ya, suatu negara tersebut. Tapi kalau konstitusional biasanya mereka itu sudah sedikit masuk paham demokrasi ya, dengan cara adanya perdana menteri yang terpilih oleh masyarakat, tetapi mereka juga bangga dengan sistem monarkinya, sehingga simbol dari kebanggaan tersebut, kerajaan tersebut tidak dihilangkan. Contoh yang paling sederhana itu adalah Inggris ya, Thailand juga bisa ya. Nah, kemudian oligarki dipegang oleh sekelompok elit. Dia bukan negara kerajaan, tetapi dipegang oleh sekelompok elit masyarakat yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Contohnya pada saat Uni Soviet, pada saat rezim Stalin, itu hanya anggota partai komunis saja yang bisa memegang jabatan pemerintahan. Atau mungkin yang menurut saya yang paling bisa dilihat sekarang adalah Korea Utara, di mana sistem pemerintahan dilihat dari latar belakang keluarga, sehingga dari Kim Jong Un itu diturunkan kekuasaannya dari ayahnya, dari kakeknya ya. Nah, itu juga bisa dikatakan oligarki. Nah, terakhir adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Tidak ada pemerintahan yang otoriter karena pemerintahan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat ya. Itu untuk negara demokrasi seperti Indonesia contohnya. Nah, apa saja sifat organisasi negara? Yang pertama, sifat dari organisasi negara itu sendiri adalah negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekuatan fisik secara sah untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Agar apa? Agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan. Ini adalah penegakan hukum. Sifat organisasinya adalah memaksa boleh. Karena hukum, ya kan, harus kita taat azas semua. Yang kedua, sifatnya monopoli. Negara memiliki hak tunggal untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan bersama, ya. Nah, ini sangat penting karena sistem monopoli oleh negara ini adalah harus dibuat untuk kepentingan rakyat. Contohnya,
dalam penguasaan sumber daya alam di Indonesia itu kita ada pasal 33 ya kan, yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya harus dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan oleh untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sifat organisasi negara itu memonopoli segala bentuk sumber daya alam yang kemudian mungkin mempunyai nilai yang luar biasa sehingga kalau dimanfaatkan bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama. Jadi penguasaan sumber daya alam misalnya minyak dan lain sebagainya itu tidak boleh dikuasai oleh individu. Itu namanya sifat organisasi negara yang bersifat monopoli. Terakhir adalah totalitas. Semua hal tanpa kecuali negara punya kewenangan untuk ya seperti membayar pajak, bela negara, semua orang di hadapan hukum dan lain sebagainya. Negara punya kemampuan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara, ya tentu saja untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa saja fungsi negara? Yang pertama adalah fungsi penertiban, yaitu negara adalah mempunyai segala kekuasaan dan kewenangan untuk menjadi kunci penertiban dalam masyarakat. Fungsi kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat melalui monopoli dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Ya, jadi harus ada undang-undang mengatur dan itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi pertahanan, negara harus menjaga kemungkinan serangan dari luar dan harus diperlengkapi dengan alat pertahanan. Terakhir adalah fungsi keadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan dan juga negara harus bisa menempatkan semua orang sama di hadapan hukum. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi negara ya. Materi selengkapnya Anda bisa baca di e-learning. Jadi Anda bisa mendownload antara modul dan PPT secara lengkapnya. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa share di dalam forum. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.